Jadi saling belajar ya. Kita sangat saling belajar banget dari Kak Feli. Disiplinnya Kak Feli itu harus kita contoh sih disiplin. Sebenarnya karena gue udah tua aja, say. Jadi kayak maunya pulang cepet terus maunya pagi tuh udah mulai gitu. Bukan disiplin itu ya. Berarti masih kuliah Mika? Masih. Oke. Tapi lagi cuti sih sebenarnya. Tapi masih kan. Reneo Capakus. Halo teman kembaran, gimana sih rasanya kalau kita itu diteror bukan cuma sama orang atau hantu, tapi sama pencabut nyawa nih teman kumparan. Diteror sama hantu aja udah serem, apalagi sama pencabut nyawa nih. Dan ada satu film baru dari Best Entertain yang disutradarai oleh Siddhartha Tata, judulnya Malam Pencabut Nyawa. Dan ada cerita seru apa aja sih di balik pembuatan film itu? Teman kumparan, kita udah kedatangan para cast dari Malam Pencabut Nyawa. Yang pertama ada Ratu Felicia. Halo Kak Ratu. Halo. Kak Feli ya? Kak Sorry. Feli, oke. Ada juga Kesha Lefronka di sini. Dan the one and only ada Mika Herna. Thanks for coming guys. Terima kasih. Kita bakal ngobrol banyak soal Malam Mencabut Nyawa ini. Boleh dong, tapi sebelumnya kita mau kenalan dulu nih sama masing-masing para cast Malam Mencabut Nyawa di sini dan perannya sebagai apa di film ini. Dari Kak Feli. Aku di sini berperan jadi Sukma. Sukma. Oke, Sukma. Sukma sebagai apa nih maksudnya karakternya? Sukma itu perempuan dari desa Bajing Jowo, yang dia itu merasa dirinya itu titisan Nyai Gadung Melati. Dia penjaga penghijauan di pintu Gunung Merapi. Kita bakal bahas lebih banyak nih soal Sukma nih, soal ini nih Kak Feli. Oke, yang kedua ada Kesha. Kesha memerankan apa di sini? Aku jadi Wulan di Malam Pencabut Jadi Wulan Nyawa. ya. Karakternya misterius, terus dia misterius. punya dunianya sendiri, dia cewek-cewek dingin gitu kan. Dingin ya. Dia cenderung menyendiri kalau di keramaian karena dia punya sesuatu yang nggak pengen orang lain tahu juga. Pengen tahu. Gitu. Oke. Sesuatunya apa nanti nonton ya di film. Betul. Oke, yang terakhir ada Mika. Sebagai apa di sini Mika? Aku di sini sebagai Tirta. Tirta ya. Oke. Sebagai Tirta temennya ini. Nah ya, benar. Sahabatnya Respati yang diperanin sama Devano dan Hendra. Oke. Karakternya ini dia tuh kan sahabatan dari kecil kan, sampai mereka beranjak ke sekolah menengah atas. Mereka sama-sama setiap hari itu ketemu kayak gitu. Jadi sering curhat lah si Respati tentang masalah dia ini gitu. Selain Kak Feli, Kesha sama Mika di sini ada juga Devano dan Hendra ya yang main di film ini. Tadi udah diceritain perannya sebagai Respati. Oke, kita ada bakal Fajar Nugra, ada Kiki Narendra juga, ada Om siapa? Budi Om Ros. Kiki Narendra. Itu nama-nama yang nggak asing di film horor sebenarnya. Iya. Oke, wah makin menarik nih. Oke, kita masuk ke segmen Off the Cuff. Kita gambreng dulu kali ya, siapa yang mau duluan? Jadi dibuka gitu nih. Oke. Oke. Ya Kak. Oke, gambreng. Kak Feli. Kak. Aku juga ikut. Breng. Breng. Lu. Oke, yang pertama Mika. Yang kedua. Nah, yang kedua Kesha sama Feli sweet kali ya. Suka. Genting atau kertas? Oke. Hei, aku ketiga dong. Aku Ketiga menang ya. kan? Jadi pertama Mika, kedua Kak Feli, ketiga Kesha. Agong nih Pertama Kesha Mika. nih. Oke. Mika Hernan kita buka yang pertama. Mika Hernan biodata. Oke, banyak yang kepo nih sama biodata lu nih Mika. Lahir di mana, terus nama lengkap siapa, nomor sepatu lu berapa kali ya dia beliin ya kan? Alamat. Kali aja deh. Boleh. Oke. Nama panggung gue tuh Mika Hernan. Aduh, itu nggak nama asli. Itu nama panggung apa? Nama asli gue tuh Mikael Pradipta Hernan. Oh, oke. Nah gitu. Terus gue lahir di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 23 Februari 1999. Zodiak Pisces. Gue udah tahu Sampai zodiak gitu. Itu sih sebenarnya yang ini
Sekarang masih Anak aktif. skena, Ya. aku aktor. Skena banget. Enggak. Berarti masih kuliah Mika? Masih. Oke. Tapi lagi cuti sih sebenarnya. Tapi masih kan. Masih. Masih statusnya masih mahasiswa. Masih, Iya, masih cuti. Aduh, cuti. Oke. Susah banget dah kuliah. Yang pertama Ratu Felicia Muda. Oke. Ih, kamu Karena jujur gua nggak? dong. Sorry aku potong. Aku browsing tau. Aku Mika. Ngomongan gua. Serius. Devano. Kalau nggak ada mana Mika, kita kayak Sekarang setengah Ratu tua Felicia dong. Muda gitu. Demi Tuhan ini kayaknya dari kita deh. Sedih deh gue, berarti sekarang tua. Maaf ya Kak. Ternyata pas banget ya. Ya nggak tua-tua amat lah ya, setengah lah ya. Enggak. Yang penting jiwanya muda. Next kita lanjut ke Keisha. Yap. Ada apa nih Keisha? Keisha Lefronka keturunan bule. Boleh Siapa? nggak tuh? Ini siapa yang nyari keturunan bule nih? Oh mungkin karena nama Oh lu Rusia ya, Oh, Lefronka. iya. namanya Rusia. Lefronka gitu kayak Bulgaria, Rusia gitu Gak usah kan. tawa. Kak lihat ya Kak. Lihat nih orang. Enggak apa-apa. Tapi emang ada Uzbek. Gak usah ketawa. Nggak tahu lagi Kak. Tapi yang paling ini mungkin ini mamaku Chinese. Oh, oke, Gitu. oke. Yang paling dominan sebenarnya Jawa sama Chinese. Jawa Chinese ya. Mamahnya kakek aku dari papa tuh bener-bener Chinese totok yang ngomongnya bahasa Cina gitu. Oke. Tapi masa kata sepupu aku dia gini, lo main sama Keisha Lefronka teh? Iya gitu, orang Sunda dipanggil teteh. Dia ada darah Rusianya kan? Emang lo kenal? Enggak, cuma kan gue nonton Idol, dia ada Rusianya tahu, dia nama belakang Lefronka. Gak pernah bilang. Iya, nama belakangnya Enggak, kan, karena pasti orang. aku kasih tahu ya, Lefronka. Jadi Keisha itu artinya buah hati. Gak tahu Oke. tuh bahasa apa mama Iya. aku. Lefronka itu nama mama sama papa disingkat. Nama mama aku Levi, papa aku Hafron. Jadi buah hati Levi dan Hafron. Oh, Keisha gila, Lefronka. keren banget nih, keren banget. Kagak ada keren. Rusia itu. Keren. Oke, kalau gitu kita langsung kupas tuntas soal peran sekaligus kesan atau cerita lucu yang terjadi di balik proses syuting Malam Mencabut Nyawa. Tapi sebelumnya, kita nonton trailer film Malam Mencabut Nyawa yang udah tayang di YouTube nih, teman kumparan. Oke, play. Gak banyak orang yang tahu tentang alam mimpi. Gak sembarang orang bisa masuk ke alam mimpi dengan kesadaran penuh kayak kamu. Gimana caranya? Aku bisa kesana dengan kesadaran penuh. Pertama kali kalian satu judul film atau udah pernah ketemu nih sebelumnya? Tadi sempat kita mention juga. Iya. Aku sama Mika 2 season itu ya. 2 season kita satu. Oh, dua Season. season. Oke. Kalau sama Kak Season Feli apa tuh? Iseng banget. Kamu tuh sih iseng banget. Biasanya nggak ke arah situ. Tapi berarti Kak Feli baru pertama Baru. kali ya? Baru. Sama Baru pertama kali kita ketakutan tuh. waktu Iya, pertama masa kali. mereka takut sama gue? Sedih deh, dijudge. Kita kan nonton film-filmnya Kak Feli kan. Yang luar biasa, Iya, luar biasa. iya, Emang gue tuh betul, terkesan betul, galak betul, atau betul. gimana sih? Enggak, Kok? bukan galak. Kita segen aja sih sebenarnya kayak kita kan baru kan di punten dunia gitu loh, Kak. peraktingan terus ketemu Kak Feli itu kayak halo Kak, kayak gitu ya ketemu Kita, pas dia reading. starstruck tuh. Dia starstruck. Kak Feli sendiri waktu ketemu sama mereka dan beradu acting sama mereka Aku sebenarnya amazed sih sama actingnya anak-anak Gen Z ini. Mereka tuh punya acting yang angkatan aku tuh nggak bisa seperti itu gitu. Mereka tuh apa ya, kayak sangat natural, kayak nggak acting gitu. Iya. Kalau angkatan aku kan ada kayak lebih ada ngototnya tuh masih ada gitu, Benar, emosinya tuh masih ada gitu. Mereka tuh sangat effortless, jadi kita juga harus banyak belajar justru sama mereka. Jadi Itu sih saling kalau belajar menurut ya. aku. Ah, Iya, kita, iya. Sangat kita saling belajar. banget dari Kak Feli. Disiplinnya Kak Feli itu harus kita contoh sebenarnya. Sebenarnya karena gue udah tua aja say, jadi kayak maunya pulang cepet terus maunya pagi tuh udah mulai gitu. Bukan disiplin itu yang gue maksud disiplin di set tuh Kak Feli nih kita ada nih test cam. Kita baru test cam sebenarnya. Belum Kak syuting ya Feli itu itu bahkan. sudah ketika dia udah pakai bajunya itu tuh sudah yang bener-bener diri yang kayak Sukma. Dia dengerin musik dengan wallpapernya tuh sampai diganti sama dia Monster-monster ya dark energi yang feminine. sama yang Seperti sama Sukma. dengan Seperti Sukma. Sukma. Iya, Wow, jadi kayak oke, semuanya oke. tuh dialirin gitu auranya ke Iya, dia yang iya, itu tuh yang oh gini ya. Dia beneran sendiri nggak ada ngomong, nggak ada ini gitu. Jadi ketika di jalan ke set itu aja kita sampai
ngeliat kayak Takut ya? wow, takut, auranya ada, Auranya dapet karisma banget yang dia, bener, gila, bener, itu bener. sih. Waduh. Nomor rekening udah apa? Itu sih tujuannya. Kayak ada kesulitan nggak saat di film ini? Yang paling untuk dari Kak Feli dulu deh. Kan udah berapa kali, udah sering lah terjun di film horor. Ini Nah. ada nggak kesulitannya? Film ini tuh 80% technical. Oh, teknikal. Iya kan? Oke. Ya. 80% ada kali technical. Dan di situ ada Sukma sama Respati itu scene tarung di ruangan yang berputar. Jadi ruangannya itu muter nih kan 4 sisi nih kan. Lantai, tembok kanan, langit-langit, tembok kiri kan. Iya. Nanti pas action itu muter, si lantainya ini jadi pindah ke situ, itu pindah ke situ. Jadi kita terus jalan. Kalau telat waktunya atau kecepatan tuh aku sama Devano tubruk-tubrukan. Burukan. Waduh, susah juga kali Aduh, itu ya. sulit sih. Kayak pertama aman Vel, aman. Kedua aman, ketiga kayak gitu, cepet gitu. Sempat berapa kali take itu? Berkali-kali. Iya, Karena karena kan kan susah fighting adegannya. Oh, oke. Terus ada timingnya juga kan, harus sesuai tuh semuanya. Iya. Aku baru denger ada Sama set gue yang- juga. Nah, ini dia nih. set Gue yang juga. kayak Nah gitu ini tuh. fun fact nih. Jadi sebenarnya Mas Tata bilang ke gue, Vel, sorry banget. Nanti di scene yang ruangan berputar kamu nggak bisa bermain. Yang main Devano sama stand in kamu. Terus aku kayak, Mas boleh nggak aku? Aku pengen please aku. Nanti kamu kalau oke. ketendang ke ini soalnya muternya cepet. Nggak apa-apa, aku pengen nyobain aja Pengen kayak nyobain. gimana sih. Oh, Kan oke. rugi ya kalau nggak. Iya, pengalaman ya, Iya. kayak experience acting yang Iya. ini beda. Kalau dari Mika ada? Yang tadi tiduran itu enggak? Oh itu juga sangat Kacau itu. kacau banget. Itu juga scene-nya aku sama Keisha. Oke. Bareng. Jadi kita 2 hari aja di set. 2 hari Di set itu tuh memang kita berteman dan tidur dengan sampah-sampah, dengan darah-darah. TPU ya? Setnya Iya, di TPU. TPA Kak. TPA atau TPU nih? Pemakaman TPA. TPA. TPA Iya. itu tempat pembuangan akhir. Pembuangan akhir, ya. Itu sih sebenarnya yang paling berat karena fisiknya di situ kekuras banget. Ya, apa lagi ya? Oh, bahasa Jawa. Bahasa Iya. Jawa di sini kan kita base-nya di Yogyakarta. Jogja. Jadi aku latar harus, tempatnya. harus belajar bahasa Jawa karena Mereka kan tidak berasal dari Jawa. iya benar. Kita semua tuh belajar bahasa Jawa sampai kita minta bantu Keisha juga, Ca. Ini dialognya gimana? Karena aku sering kebolak-balik, Ca ya. Bahasa itu kayak ne ono opo-opo, jadinya ne opo ono ne, gitu-gitu. Ne opo ono ono. Iya, ne opo ono ono. Jadi kebalik-balik gitu. Kebalik ya. Makanya sering konsul juga sama yang bisa bahasa Jawa. Kalau Keisha udah lancar lah ya. Lancar banget. Tapi Kecil justru Hah? Wulan tidak berdialog Jawa. Justru dia dari murid pindahan dari Aku Jakarta. pindahan dari Jakarta Oh, gitu. oke. Jadi kayak Iya. Kalau Wulan sama Wulan. karaktermu? Waduh, sebenarnya secara garis besar beda banget berbalik sama Bertentangan, aku, iya, bertolak belakang sama Keisha karena Wulan ini lebih introvert, aku tuh extrovert abis. Jadi kayak bener-bener itu kan udah menjelaskan banyak banget hal kan, Iya, kayak aku suka main, si Wulan suka menyendiri, kayak gitu-gitu tuh. Jadi secara emotionally sebenarnya capek banget, fisiknya tuh sehat banget, kuat banget, cuman karena nahan diri untuk jadi Wulan tuh jadi kayak capek banget gitu emosinya. Karena aslinya kan Keisha ekstrovert kan. Bahkan dia suka kalau kita ajak makan, yuk makan malam kayak kalau syutingnya pulang cepet. Enggak, Kak, aku di kamar aja. Kayak, oh Keisha tuh kayak gitu ya, Mik anaknya. Enggak, dia biasanya mau kok ikut. Oh ternyata dia menjaga karakternya Iya, dia. aku baru sadar gitu. kemarin-kemarin ini baru di main. Ya, sebulan tuh aku ngapain aja, kenapa aku diem di kamar? Karena aku selalu main, Kak. Selalu main, Selalu main. Terus tiba-tiba pas jadi Wulan, secara aku baru sadar sekarang. Kemarin-kemarin tuh kayak, enggak aku mau di kamar aja, padahal enggak ngapa-ngapain. Dia keikut ya si Wulan sampai Iya, ke kamar secara gitu. nggak Secara nggak sadar. sadar karakternya tuh kebawa ke pribadinya dia Karena- sampai di kamarnya tuh ada menyan gitu-gitu. Dia apa ya? Bercanda, Lucu, Mika. bercanda. Ditaruh dong sesajen gitu kan. Karena aku ngerasa harus fokus banget gitu untuk Benar, Wulan ini. benar. Karena dengannya juga berat-berat. Pertama kali pakai sling, pertama kali fighting untuk Keisha ya. Pertama kali banyak banget di dalam film ini gitu. Sambil nyinden nih, Ca. Ada nyinden Ada juga. Oh, ada nyinden juga. Wah, itu gue merinding, Oke. Kak. Sumpah. Iya sih. Ada BTS-nya di Instagramnya Best Entertain tuh, BTS dia lagi latihan Iya. sambil gila Dan, banget sih itu. oke. Ada satu adegan juga tadi yang kepalanya ya? enggak kepalanya Oh, iya. jedot di itu. Iya, jadi Serem juga itu. aku pertama kali masuk ke dunia peran, jujur Wulan ini peran terberat aku. Karena banyak banget pertama kali di dalam film ini. Jadi aku ngerasa butuh fokus yang lebih gitu. Mika, Apa?
Kesamaan karaktermu. Oh, kesamaan karakterku. Apa? Apa? Tantang. Ada, dia kan detektif nih, dan kayak gue nih sekarang nih, periang gitu kan, sama sih sebenarnya. Ada kesamaan itunya. Kemudian kepo, gue kan kepo juga orangnya tuh, pengen tahu banget. Pengen tahu. Makanya tadi searching ini ya. Ah. Meli ya. Kayak juga sih. Kayaknya gue setiap ketemu orang gitu deh. Dia emang kepoan tuh sama kayak Tirta. Bintangnya juga lo search nggak? Dia bintangnya apa? Iya, gue search juga. Gue suka zodiak banget. Zodiak. Kan, apalagi zodiak senopati itu. Canda. Coy. Oke, jadi banyak kesamaan justru ya. Justru banyak kesamaan. Oke. Kak Feli, kita udah lihat tadi di trailer ada Sukma yang berhalusinasi jadi titisannya Nyai Gadung Melati. Kelihatan banget nih, misterius banget. Ada nggak sih Kak riset waktu ngebaca skrip gitu, siapa sih nih Nyai Gadung Melati? Ada dikit sih, cuman Google aja Nyai Gadung Melati. Dia katanya ini penjaga penghijauan gitu loh. Kayak hutannya, sawahnya di Gunung Merapi Gunung itu. Merapi. Itu aja sih. Bikin playlist sama cari di Pinterest Dark Feminine Energy gimana. Oh, dark feminim ya? Gue sih waktu itu gue nanya sama Sata nggak ya, pokoknya intinya gue kayak siapa ya yang harus jadi bahan ini gue. Terus ngeliat film, kayaknya Jolie di Maleficent deh, dia Dark Feminine Energy juga. Iya, kelihatan ininya ya, darknya tuh kayak hampir mirip sebenarnya itu. Kak, sorry, bisa diperagain nggak Kak? Teman kumparan pada penasaran nih. Adegan yang tadi nih guys, tepuk tangan dulu dong untuk Kak Feli. Ceritanya kita di set nih Kak. Oke, kamera rolling, 3, 2, 1, action! Tau gak, Kak Feli dari sini ke gue nih, gue langsung jangan gitu. Untuk Kak Feli nih, kan tadi kan Kesha udah cerita kalau dia agak susah nih ngelepas dari karakternya. Kak Feli gimana? Sebagai Sukma nih, apalagi kan serem nih, dark tadi kan. Sempet susah. Gue tuh suka bingung ya, kayak teman-teman gue susah banget deh lepas dari karakter gue gini-gini. Nah, gue tuh nggak pernah kayak gitu. Pengen kayak gimana sih kok sampai se-attach itu. Iya. Kalau aku paling cuman udah selesai syuting, aku delete playlist Sukma. Misalnya lagi syuting Respati ini, gue bikin playlist kayak lagu-lagu yang kira-kira apa ya, kayak misalnya My Name is Sobelnya Bjork. Itu kayak Sukma banget tuh gitu, gue masukin playlist itu. Tembang Jawa Serem ya. Oh, iya, yang jadul-jadul. Paling buang playlist aja, delete sama ngapus-ngapusin yang di Pinterest yang Dark Feminine Energy itu. Udah itu doang sih. Pengen sih bisa kayak Kesha gitu yang ngebuangnya terus gimana susah gitu. Gue belum pernah. Kes, buat kamu nih sebagai penyanyi, kamu akhirnya terjun ke film dan kebetulan ini film horor pertama kamu. Aku penasaran, kayaknya ada tombol on off kayak kamu jadi penyanyi tinggal pencet tombolnya gitu, atau jadi aktris pencet tombolnya jadi aktris gitu, apa gimana Kes? Sebenarnya lebih ke karena beda kan Kak, maksudnya nyanyi dan acting tuh challengingnya beda, serunya beda gitu. Jadi secara otomatis kayak kemarin nih aku baru nyanyi dari Malang, terus nyampe langsung promo gitu. Jadi kayak otomatis aja menurut aku. Switch-nya ya cepet. Iya, karena juga beda kan. Kalau nyanyi kan prosesnya lebih cepat gitu. Paling berangkat doang kalau ada lagu baru, aku dengerin lagu barunya ngafalin di jalan, di pesawat, terus habis itu nyampe nyanyi, pulang acting kayak gitu kan. Jadi emang beda sih. Mungkin karena perbedaan itu jadi lebih gampang switch-nya mungkin ya. Karena kan secara garis besarnya juga ada sama, kayak sama-sama pakai feeling, pakai hati. Betul. Untuk Mika, dari beberapa artikel yang aku baca nih, kamu sempat jadi anak didik almarhum Pak Yayu ya, Pak Yayu Undro ya. Iya. Beliau sempat ajarin ini gak sih kayak basic acting di film horor yang kamu pakai di film ini gitu akhirnya? Oh, kalau untuk basic acting nggak ada sub kayak genre film horor nggak ada sih. Okay. Kayak dia ke general keseluruhan dulu. Basic yang awal dulu dia ngajarin awal yang kayak gimana sih tubuh kalian tuh supaya merdeka di set gitu, supaya kalau ada kamera tuh nggak kaku, nggak ngambil minum yang biasa aja. Gitu. Ngomong sama lawan main lu tuh gimana kalau natap mata, buang bisnis actingnya tuh seperti apa gitu. Sebenarnya tuh ya sih dia tuh lebih ke memotivasi dan lebih ngebawa aku ke pengalaman dia. Cerita dia yang dulu itu sih yang terus aku kan suka ngedengar banget kan, dan almarhum tuh
suka cerita banget. Kadang bisa dari sore sampai subuh kita cerita. Makan dulu terus subuh lanjut lagi. Kayak gitu sih dia sangat-sangat ya karena dedikasinya di acting tuh tinggi. Jadi aku tuh jadi ikut ikut semangat juga di dalam acting. Aku dulu tuh sempat pengen balik ke Palangkaraya sebenarnya mau nyerah. Tapi dia nahan jangan ada masa depan untuk orang percaya katanya. Dia selalu tuh ngomong yang kayak Hebat gitu. loh itu, bagus loh itu kata-katanya. Iya. Ada masa depan katanya untuk orang yang percaya. Percaya aja terus, taruh pengharapan. Ya sampai sekarang ilmu dia tuh sih sampai sekarang ya ini film horor pertama aku, nanti juga akan jadi premier pertama aku. Ya ini gara-gara dia juga. Gara-gara dia. Wah, iya. Oke, untuk Kesia. Ada scene kesurupan dalam film ini yang kamu lakoni. Itu ceritanya gimana? Saat itu. Prosesnya sebenarnya cukup panjang, bahkan pas kita reading coba scene by scene yang kita coba tuh selalu kerasukan ya. Karena Wulan ini, Keisha jadi Wulan ini jadi beberapa peran lagi, karakter lagi gitu. Jadi itu sih yang ngebatasin ngobrol bareng sama Kak Feli, sama semuanya juga, sama Mas Tata terutama mau dibawa kemana nih kalau Wulan ini gimana. Kan secara gestur, secara dialog, secara cara bicara, cenderung lambat atau cepat itu harus dibedain semua kan. Karena kalau sama ya flat-flat aja gitu. Jadi itu yang kita batas-batasin, kita plot-plotin gitu. Tapi kesurupannya kayak fisikmu ikutan gerak kayak gitu-gitu. Sangat dan ya. Iya. Dia ada workshop, kita kan semuanya ada workshop acting dulu kan. Kita mencoba tubuh kita di luar tubuh orang-orang normal yang kalau orang diri gini kita bisa aja kayak gini, Nah, itu yang dia juga latih untuk momen-momen kesurupan. Kita semua sih ngelatih. Bareng-bareng. Nah, Kak, dari segi ke Kak Feli deh. Dari segi makeup dan penampilan nih agak berbeda nih dengan film-film sebelumnya. Maksudnya entitasnya yang Kak perankan sebagai Sukma nih. Kenapa akhirnya pas baca skrip mau nih gue nih memerankan ini gitu? Jadi saat itu tuh gue lagi di mana ya? Kayak gue lagi di Malaysia deh. Terus manajer gue kayak WhatsApp, lo mau nggak di make upin kayak gini? Terus gue lihat, wah, ini creature apa nih, keren amat gitu. Oke, mau, nggak apa-apa kata dia. Nggak apa-apa lo diginiin mukanya, nggak apa-apa banget. Gue di seperti dendam kan dipakein prostetik juga itu bener, sama. Seperti dendam. Ke Mika, ini kan horor pertamamu nih. Cara ada adegan yang menurutmu ini enggak sih challenging dan kamu belum pernah lakoni sebelumnya? Ada. Bagian mana tuh? Gua nembus tembok. Serius? Iya. Gua nantang tembok bener-bener. Ini tembok lari gua dari tembus ke ruangan sebelah. Dan itu tuh kayak ntar bolak-balik terus nyambung ke alam mimpi lagi. Wah itu seru banget. Oh iya seru ya. Inception. Kayak gitulah intinya. Itu hal yang baru sih. Temboknya tipis kan tapi? Tembok. Beneran maksudnya bukan tembok-tembok tapi Tembok gini, gua harus ngantam. Enggak, Kak. Iya, sebel banget, gue percaya lagi. Tembok tipis gitu, tapi gua hantam gitu. Tapi sakit juga tetap. sakit. Terus udah gitu di balik temboknya sampah. Jadi kan ada botol, ada apa segala macam kan bunggungnya. Oh itu kayak dua alam gitu ya dibikin Dua kayak. alam. Nah, Mik, kabarnya ini gue baca di artikel ya. Kuliahmu di IKJ ini pending ya demi syuting film ini. Bener nggak nih? Iya anjir aduh IKJ, tolonglah lulusin aja lah. Gue belum ngelanjutin sih emang. Kalau misalnya gue mau ngelanjutin, gue kan sisa 1 semester skripsi TA. Jadi kalau di IKJ itu apalagi gue ngambil jurusan teater itu, gue tuh ada skripsi, nulis sama tugas akhirnya bikin pementasan. Dengan 1 semester lagi, itu gue hitung-hitung sama manajer gue, ya setahun lebih gue harus fokus untuk ngerasain dan harus kayak gini-gini nih udah nggak bisa. Sedangkan sekarang kan lagi seru-serunya nih, gue lagi ada rezekinya. Jadi ya gambling aja, gue harus mengkorbankan satu dulu yang di pending. Gue naikin dulu yang ini. Biasa nggak sih kayak gitu, kayak akan cari uang gitu? Bener. Kalau ini udah settle baru gue sambil lanjutin sambil kuliah. Dan kalau misalnya belajar itu kan nggak ada waktu, limitless gitu loh, kayak Betul. terserah kapan aja kan. Benar. Kamu bisa. nggak ada batas usianya. Menurut Kak Feli, Mika sama Kesia, kenapa orang harus nonton film Malam Pencabut Nyawa? Kenapa tuh, Mik? Dari Mika deh boleh. Mika nih udah siap nih dia. Ini Instagram Mas Tata nih. Mas Tata yang sutradara sendiri nih, dia ngomong, kalau mau cari horor yang benar-benar berbeda, ya ini saatnya. Malam Pencabut Nyawa. Beda. Malam Pencabut Nyawa. Udah dijawab ya sama Mas Tata langsung ya. Oke.
Swasta langsung. Oke, film ini bakal tayang tanggal berapa? 22 Mei. 22 Mei 2024 dan yang aku dengar barusan ini film ini nggak cuma tayang di Indo ya. Yoi, ada di 10 negara. 10 negara. Sebut. Ada di 10 negara berbeda. Asia Tenggara sih banyak. Malaysia, Brunei Darussalam, Taiwan, Baltik, Rusia dan Singapura. sekitarnya, Singapura, Amerika, Vietnam, Kamboja, Sudah Singapura. Singapura. Oke. Jadi Gila. di negara lain aja bakal tayang, jadi teman-teman harus nonton karena pasti ada yang berbeda dari film ini sampai 10 negara loh tayangnya. Wow, gila nggak sabar. Tayang di Amerika Ada Baltik juga ya, Rusia. Emang Rusia gitu kita ya. diajak. Oke, makasih banyak ke Keisha, makasih banyak. Terima kasih. Mas Vario. Udah sempetin waktunya ke sini. Jangan lupa nonton Malam Mencabut Nyawa di bioskop tanggal 22 Mei. Yes. 22 Mei 2024. Bye, Bye sampai jumpa di bye, video nonton selanjutnya. ya.